Yang pasti adalah evaluasi setelah upacara, apakah betul-betul jiwa sang calon janin ini sudah lepas dari ikatannya. Karena begini, Om Awignamastu Namasidam, Om Sidir Astu Tat Astu Astu Swaha, Om Swastiastu Namaste Sampurasun Hong Ulun Basuki Langgeng Rahayu Tabea. Para pemirsa Renungan Dharma yang dimuliakan, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sesungguhnya sangat penting, tapi sering diabaikan karena menganggap bahwa zaman ini sekarang sudah tidak perlu mengurus hal-hal seperti ini. Ini adalah yang banyak terjadi, tidak hanya di masyarakat kita, dimanapun di masyarakat manusia lainnya terjadi, yaitu masalah keruron atau keguguran dan Bhrunahatia atau aborsi. Nah, ini banyak terjadi di kalangan anak muda khususnya, dan mereka karena tidak mendapatkan penjelasan yang tepat dan benar, seringkali malah membiarkan. Dan dampak buruknya bisa seumur hidup. Maka sesungguhnya kalau mengalami keruron atau keguguran dan juga aborsi atau Bhrunahatia itu tidak diselesaikan, artinya secara metafisik, secara niskala, pelaku baik yang pria maupun wanita mengalami apa yang disebut dengan cuntake alias tidak suci. Lalu apa cuntake ini dampaknya terhadap perjalanan kehidupan? Sederhana, yang namanya tidak suci, yang namanya cuntake tentu berpengaruh terhadap apapun yang kita lakukan, baik itu yang bersifat sosial maupun kegiatan yang bersifat keagamaan. Gagal. Bagaimana mungkin sesuatu yang kotor, kita dalam keadaan kotor misalnya, melakukan sebuah pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang bersih, ternyata kita lakukan, tentu hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini ya, banyak kasus seperti ini. Itu yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya apa? Ya, yang namanya cuntake ya, tentu juga berpengaruh besar terhadap fisik kita. Memang kalau orang misalnya aborsi, rasanya aman semua, aman dan nyaman. Tetapi secara metafisik itu berpengaruh. Yang tadinya merupakan peristiwa yang bersifat psikis, kejiwaan, nah sekarang ini akan berdampak kepada badan fisik kita. Jelas, namanya saja aborsi, dan ada proses di sana. Proses secara fisik akan mengurangi kemampuan atau daya fisik kita. Ada sesuatu yang hilang dari fisik kita dengan aborsi misalnya, karena itu dipaksa, ada unsur pemaksaan di sana ya. Nah kemudian jelas dengan tidak suci ini ya, secara kejiwaan sudah berdampak, apalagi secara fisik. Makanya banyak orang yang tidak memahami hal-hal seperti ini, kemudian sakit bertahun-tahun. Ada yang lehernya sakit, punggungnya sakit, tangannya sakit, dan lain sebagainya. Sementara pengobatan secara medis sudah dilakukan, namun sama sekali tidak ada efek. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya, banyak orang-orang yang terganggu oleh mimpi. Mimpi munculnya seorang anak, dua orang anak, ya, yang kemudian muncul lagi anak yang lain yang memanggil mama, mama atau ibu, ibu. Kemudian banyak lagi hal-hal lain yang menyebabkan si ibu itu seringkali berperilaku aneh. Ya, dari pengamalan saya dulu banyak, bahkan ada seorang ibu yang setiap hari dia selalu harus pergi ke mall. Padahal di mall itu dia tidak berbelanja, dia hanya berputar-putar lalu pulang kembali. Kenapa? Ada sesuatu, ada energi yang memaksa dia melakukan itu. Ya, nah ini sebetulnya juga merupakan salah satu dampak secara fisik terhadap seseorang yang pernah keguguran maupun yang aborsi.
Ini tidak main-main ini. Dan ini terbawa nanti sampai mati kalau tidak disempurnakan. Nah, masalahnya lagi adalah apakah kondisi seperti ini tidak bisa diselesaikan? Oh, pasti bisa lah. Pasti bisa. Ada caranya. Kalau sekarang di Bali kan sedang populer ini. Ya. Jadi entah kenapa kok baru sekarang populernya. Ya, muncullah penyelesaian keguguran, kemudian aborsi menggugurkan. Ada yang namanya warak keruron, ada yang namanya ngelangkir, ada yang namanya ngelungah. Sebetulnya semua itu yang ngelungah. Karena apa? Sarana utamanya itu bungkak kok. Ya, kelungah kok. Cengkir kok. Nah, jadi apapun namanya itu jelas menyelesaikan. Hanya sayangnya seringkali upacaranya jalan tetapi masalahnya tidak selesai. Kenapa? Nah, jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat diselesaikan, di mana yang pertama harus dipastikan saat upacara dilaksanakan roh ya atau jiwa si calon bayi itu harus hadir. Ya, dan harus ada orang yang menuntun, tidak sekedar upacara saja. Makanya banyaklah kejadian-kejadian di mana sudah dilaksanakan semacam upacara ini, ya, atau sering kita sebut dengan penebusan, ya, menebus kesalahan begitu ya. Seringkali tidak jalan upacaranya, hanya teori saja yang banyak. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Maka menyelesaikan secara sempurna kasus seperti ini juga tidak mudah. Pertama tadi saya katakan, pastikan yang bersangkutan hadir. Kedua, ada orang yang bisa menuntun. Nah, ini pentingnya sebuah evaluasi terhadap upacara yang dilakukan. Jadi begitu upacara selesai, kita evaluasi. Apa sih yang terjadi secara metafisik? Secara niskala apa? Ya, jangan-jangan tadi cuman ritualnya saja yang jalan, seremonial saja, tidak ada yang terjadi. Jadi sasaran kita tidak pernah sampai. Ya, yang jelas. Ya, Chuntake ini harus diselesaikan. Banyak kasus yang sudah saya hadapi terkait dengan Chuntake ini. Ya, memang di Bali ada juga yang menitipkan penyelesaiannya dengan ngaben. Tapi kembali, bukan itu masalahnya, bukan itu intinya. Yang pasti adalah evaluasi setelah upacara, apakah betul-betul sang calon janin ini sudah lepas dari ikatannya. Karena begini, memang dia tidak punya badan, tetapi sebetulnya dia ada di alam kita dan dia menderita di alam kita. Dan seringkali muncul mereka dalam mimpi-mimpi itu untuk memberi sinyal, sebetulnya memberi tanda bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan. Kalau ini tidak dilakukan, akan menjadi sebuah kendala dalam perjalanan kehidupan sang ayah dan ibunya ini. Nah, ini dia. Jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan dan ini harus dilakukan. Tidak ada istilah penundaan, tidak ada istilah misalnya, tidak usah itu, tidak perlu. Nggak ada hal-hal seperti itu. Harus dilakukan penyelesaian secara tuntas. Kalau tidak, maka banyak hal yang merugikan. Banyak hal yang menjadi kendala dalam kehidupan. Bahkan, anak yang gugur ini cenderung mengganggu adik-adiknya atau kakaknya yang lahir kemudian atau yang sudah lahir sebelumnya, dan ini bisa berdampak pada fisik. Maka ada kasus di mana adiknya yang lahir kemudian mengalami sesuatu yang merugikan secara fisik. Ada yang buta warna, ya, ada yang karakternya aneh, ada yang tidak bisa konsentrasi dan lain sebagainya. Maka sekali lagi saya ingin menegaskan, apapun kata orang tentang hal ini, tetap dibutuhkan penyelesaian. Dan seandainya nanti ini diselesaikan, disempurnakan, maka ketika ada peluang untuk punarbawa, untuk kembali menjelma, maka dia akan mendapatkan badan yang lebih bagus. Maka ada doa di sana dari seorang ibu, dari ibunya ada doa. Kembalilah kamu ke asalmu dan nanti kamu akan punarbawa dengan kondisi yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, pirsawan Renungan Dharma yang saya hormati, ingat, ini menjadi penting
sangat penting untuk perjalanan kehidupan kita ke depan. Mau hidup aman dan nyaman, atau mau hidup gelisah dan resah, dan selamanya akan mengalami cuntake ini, bahkan sampai mati pun kelak, upacara apapun yang dilakukan untuk kita, tetapi karena ini tidak diselesaikan, maka itu akan menjadi beban di mana sang jiwa orang tuanya akan menuntun si anak di alam sana entah sampai kapan, dan ini akan menghambat perjalanan jiwa orang tuanya untuk menuju sasaran atau menuju tempat yang baik, aman dan nyaman di alam sunia. Bapak Ibu sekalian, para pirsawan Renungan Dharma yang saya muliakan, terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi pesan saya adalah lakukan, jangan meremehkan dan mengabaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Namaste Sampurasun Hong Ulun Basuki Langgeng Rahayu Tabea. Terima kasih.